Halo guys, selamat datang di Jujur Pandi Channel. Tolong ya, ditekan itu tombol like dan subscribe-nya. Jangan pelit-pelit jadi orang gak baik ya. Supaya aku bisa semangat untuk bikin videonya. Untuk video selanjutnya mungkin agak lama, mungkin juga enggak. Ya pokoknya intinya subscribe deh, supaya maksudnya aku lebih semangat dalam buat film-film selanjutnya ya. Oke, kali ini aku akan bawain lanjutan The Haunting of Hill House episode 9 dan 10. Ini episode terakhir ya. Untuk sebelumnya mari kita ringkas dulu cerita sebelumnya. Tapi lebih baik kalau kalian nonton sih ya. Intinya adalah ada ayah ibu dan di mana di mereka itu pindah ke suatu rumah. Di mana di rumah itu mereka itu sudah menemukan keanehan-keanehan. Dan sampai mereka besar, mereka sudah keluar dari rumah itu pun masih aja keanehan itu tetap mengikuti mereka. Hingga sekarang ada satu anaknya itu yang berniat kembali untuk membakar rumah itu. Tapi yang lainnya mencemaskannya. Jadi mereka semua akhirnya mau pergi ke rumah itu lagi. Langsung aja ke ceritanya. Di awal film ditunjukkan kasih sayang ibu Liv pada anaknya yang ingin tetap menjaga mereka terus. Merasa mereka tetap kecil dan butuh jagaannya. Liv sering sakit kepala dan Liv juga melihat lelaki yang betulkan jam. Turun ke bawah, lihat anaknya tengkar. Tapi karena terlalu pusing untuk urusi mereka, maka hanya meninggalkan mereka mau ke ruang bacanya. Luke sampai tanya, ruang baca mana? Dijawab, biarkan ibu sendiri. Dia tidak enak badan akhir-akhir ini. Sang ibu masuk ke ruang baca malah seakan ke tempat Nelly besar di kamar mayat. Lalu juga lihat Luke yang meninggal. Nelly bangun berteriak, "Mama." Tapi itu hanya penglihatan saja. Malamnya cerita ke suaminya yang dianggap paling juga mimpi karena kecapean. Liv lalu cerita tentang kepalanya yang sakit terus-menerus dan mimpi itu terasa lebih nyata daripada kenyataan. Tapi sang suami hanya merasa sepertinya hanya kecapean deh kamu. Saat lagi tidur, Liv terbangun dan lihat seperti ada seseorang yang dilihat. Ternyata saat balik malah lihat Poppy yang mengajaknya ke suatu tempat. Berterima kasih atas perubahan yang dibuat Liv atas rumah itu. Liv merasa itu hanya mimpi. Poppy bertanya juga, "Kenapa kamu terlihat tidak baik? Mau cerita? Kan ini hanya mimpi. Aku dulu punya bayi sepertimu. Aku mau buat dia aman, tapi susah kan ya? Kamu gak bisa jaga mereka selamanya. Kehilangan anak adalah yang terburuk kan ya?" Liv mengiyakan lalu cerita tentang mimpinya yang lihat Luke dan Nelly meninggal, yang terasa amat sangat nyata. Poppy berkata, "Anakku tersedak dan meninggal, tapi itu hanya mimpi. Mereka aman di tempat tidurnya. Aku punya rahasia agar buat anak-anakmu tetap aman." Lalu Poppy bisiki Liv, dan Liv dipanggil suaminya dengan obeng di tangannya. Liv bilang itu hanya mimpi. Besoknya kan suaminya Liv suruh Liv pergi untuk sementara waktu, dan besoknya lagi sakit kepala Liv semakin menjadi-jadi. Dan malamnya saat tidurkan Luke dan Nelly, mereka tanya, "Gimana kalau kita mimpi buruk tentang kamu bunuh kami?" Liv jawab, tidak akan pernah. Aku akan bangunkan kalian." Ditanya lagi, "Apakah kami aman bersamamu?" Dijawab, "Tentu saja." Dan Steve panggil, ternyata itu hanya penglihatan saja. Liv sempat ngobrol dengan Mrs. Dudley yang sepertinya tahu apa yang terjadi. Berkata, "Tahan pintunya. Walau keluargamu akan benci kamu, tetap tahan pintunya. Pergilah secepatnya dari rumah ini. Rumah ini aneh. Mrs. Dudley sebenarnya nggak mau bekerja di sini. Tapi setelah tahu ada keluarga yang pindah sini yang punya anak yang umurnya sama dengan anaknya, maka dia mau." Liv berkata, "Ini hanya rumah, dan aku akan pergi ke rumah saudaraku." Mrs. Dudley pamit. Setelahnya, Steve berikan meja rias yang sudah dia betulkan. Liv berterima kasih, tapi lalu Liv melihat Luke dan Nelly besar yang sudah jadi arwah dari kacanya. Langsung dia pecahkan itu kaca. Karena suaminya tahu tentang hal itu, langsung kepergian Liv dipercepat. Jadi besoknya Liv pamit. Tapi ternyata nggak pergi, malah tinggal di motel di dekat situ. Dan malam-malam kembali ke rumah itu, di mana semua sudah pada tidur. Shell yang terbangun menemukan ibunya di dapur.
Merasa agak aneh, pergi ngabari ayahnya. Sang ibu pergi ke kamar Nelly dan Luke dan lihat Abigail di sana, mengajak semuanya untuk bermain pesta di ruangan merah yang terbuka. Ayahnya melihat ke dapur, kan ibunya sudah pergi, hanya lihat ceret masak air dan di pinggirnya ada racun. Langsung ayahnya cek satu-satu anaknya dan sadar Luke dan Nelly yang tidak ada. Ibunya sudah beri masing-masing. Dan Abigail minum terlebih dahulu, mulai batuk-batuk dan berusaha memuntahkan sesuatu. Sang ayah sudah datang. Langsung hancurkan meja mereka, dorong Liv ke tembok hingga pingsan. Bangun-bangun, Liv melihat Luke, Nelly, Shell, Theo sudah di mobil. Luke lihat Abigail ada di jendela. Sang ayah lihat semua hantu di rumah ya, saat bangunkan satu persatu anaknya. Terakhir, Steve, Liv dibisiki Poppy bahwa suaminya mau jauhkan anak-anaknya darinya. Tapi lalu ada wanita tua berkata, tidak, dia bohong. Poppy pembohong. Saat itulah suaminya keluar dari kamar bawa Steve. Liv hanya lihat dari jendela, mereka pergi. Poppy masih bisiki tentang suaminya yang mau bunuh anaknya yang disuruh diam, lalu melihat ke ruangan merah, di mana di sana ada Abigail yang sudah tidak bernyawa. Liv seperti sedikit percaya kata-kata Poppy. Suaminya mau bunuh anaknya, tapi lalu Liv berkata, aku mau bangun, dijawab Poppy. Bangunlah, temukan anakmu aman di tempat tidurnya. Maka Liv pun menjatuhkan diri meninggal. Itulah kejadiannya. Padahal waktu awal ke rumah itu mereka bahagia dan saat ayahnya mau tunjukkan kamar masing-masing anak, Liv berkata, lanjutkan tanpa aku. You guys go on without me. Nggak usah basa-basi, langsung ke episode selanjutnya. Terlihat ya, waktu kecil saat Shell dan Nelly berusaha coba buka ruangan merah, ternyata yang di dalam adalah Theo. Balik ke sang ayah dan Steve besar yang sudah sampai di rumah bukit. Terdengar gedoran-gedoran dan sudah mulai melihat hantu. Tetapi tetap lanjut ya ke ruangan merah di mana ruangan itu terkunci. Tapi saat Steve balik badan, ruangan itu terbuka. Luke ada di dalam. Steve masuk dan pintu pun langsung tertutup. Steve dapat penglihatan. Dia berada di tempat lain bersama istrinya yang sedang hamil. Steve bingung dong, dan istrinya mulai marah-marah. Dan di saat-saat menakutkan, Nelly datang menolong. Steve bangun di dalam ruangan merah, langsung berusaha menolong Luke. Luke juga seperti di ingatan lain di mana ada Joey di sebuah kamar hotel, ajak Luke untuk menyuntikkan narkoba yang ditolak, tapi ternyata jarum suntik sudah menempel di lengannya. Dan tiba-tiba Luke berada di ruangan merah, lihat Steve masuk yang lalu dipingsankan Poppy. Itu kejadian tadi ya, sebelum Steve sadar. Mari ke Shell dan Theo yang sudah sampai. Mereka dengar suara ayah mereka. Theo langsung ke atas dan lihat ayahnya pingsan. Dan saat mau panggil Shell, ternyata dipingsankan oleh Poppy. Shell di bawah ternyata teralihkan oleh pria yang selalu dia lihat. Ternyata Shell pernah bertemu lelaki itu di klub. Shell saat itu sudah kawin ya. Tetapi lelaki itu mendekatinya. Lelaki itu juga sudah menikah, tapi justru karena itu, maka di antara mereka tidak akan ada apa-apa. Atau justru mereka akan sama-sama kehilangan. Lelaki itu selalu menghantui Shell. Lalu Shell pindah ke pemakamannya, di mana dia sudah meninggal. Di mana suaminya, Kevin, tahu perbuatan Shell yang telah selingkuh. Shell mendekati dirinya yang di dalam peti. Lalu tiba-tiba dia bangkit. Nelly datang menolongnya. Shell bangun di ruangan merah, melihat Steve yang sibuk dengan Luke. Theo juga di sana, tidur. Ke Theo yang bersama pacar wanitanya, tapi Theo tidak bisa merasakan apapun dan tiba-tiba banyak tangan bermunculan. Untung Nelly datang beri tangan yang diterima. Jadi Theo bangun di ruangan merah juga. Luke sudah berbusa-busa ya. Luke terbangun di ruangan yang seperti tempat lain, ruangan sebelah putih, ada ibunya, Nelly, Abigail. Ibunya langsung menyambutnya memberikan topi yang dia sukai dulu waktu kecil. Nelly berkata, jangan duduk, pergi. Nelly besar muncul dan menarik Luke.
Luke langsung kembali hidup, menunjuk Nelly berkata, dia menyelamatkanku. Nelly seperti berbicara sendiri berkata, berkali-kali, tapi kita tidak pernah sadar. Kita pernah berada di kamar ini, kita semua. Ini kamar menarimu, Theo. Ini kamar bermainku, kamar baca ibu, ruang keluarga bagi Shell, rumah pohon untuk Luke, ruang merah beri muka berbeda supaya kita tenang, sementara rumah ini mencerna. Kamar ini seperti jantung rumah ini, atau perut. Intinya monster ini telah memakanku. Kamu harus hidup, Luke. Saudara-saudara yang lain meminta maaf pada Nelly, tapi Nelly tidak marah. Di luar, ayahnya bangun minum obat dan tiba-tiba di depannya ada Poppy yang mulai membisiki, tapi dihentikan oleh Liv sang istri. Liv dekati suami berkata, semua sudah kembali. Sudah berapa lama sejak kamu terakhir ke sini? Sang suami menjawab, aku berusaha menahan pintu agar monster itu tidak ambil keluargaku. Aku menahannya begitu kuat sampai tidak punya tangan untuk anak-anakku. Tapi ternyata monster itu tetap lewat. Liv berkata, monster itu di luar, kita di sini aman. Kamu jauhkan mereka dari aku, kamu ambil mereka dari aku, kamu sakiti mereka. Suaminya menjawab, kita semua menderita, tapi mereka juga bahagia. Temukan keluarga mereka masing-masing. Liv berkata, ini rumah bahagia kita, tidak ada suatu yang jahat sentuh mereka. Dijawab, tidak ada yang baik juga. Buka pintu itu, aku tahu kamu bisa, Liv. Liv menjawab, aku gak akan biarkan kamu ambil mereka lagi. Suaminya menjawab, Liv, mereka akan mati kalau tidak keluar. Biarkan mereka keluar. Tugas kita adalah biarkan mereka berlayar. Biarkan mereka pergi. Sang istri menolak berkata, aku akan sendirian lagi. Dijawab, kalau tidak karena anak-anak, aku akan berbaring bersamamu. Aku akan ikuti kamu dalam kegelapan. Jika kamu buka pintu itu, aku janji akan bersamamu selamanya. Buka pintu itu, tolong. Pintu pun terbuka. Semua keluar, mau antar Luke ke rumah sakit. Ayahnya mengajak Steve berbicara berdua. Saat tinggal berdua, ayahnya ingin supaya Steve tidak menceritakan apapun pada saudara-saudaranya. Lalu Steve seakan bisa lihat ke dulu, di mana ayahnya kembali ke rumah itu untuk mencari istrinya. Temukan istrinya sudah dalam keadaan meninggal. Mr. dan Mrs. Dudley datang mencari anak mereka yang ternyata adalah Abigail. Saat itu mereka semua bisa melihat arwah anaknya yang menunjuk pelaku yang membuat dia meninggal adalah Liv. Sang ayah harusnya sudah mau langsung bakar rumah itu, tapi pasangan Dudley menentang karena anaknya Abigail masih di sana dan mereka masih bisa melihat Abigail. Pasangan Dudley berjanji akan menutupi kalau Liv pernah bunuh Abigail supaya anak-anaknya tidak pernah tahu. Karena mereka tahu itu bukan Liv yang sebenarnya. Jadi sang ayah mau dan buat aturan tidak ada yang boleh masuk kecuali pasangan Dudley. Pasangan Dudley bawa mayat anaknya pergi. Steve yang akhirnya tahu semua meminta maaf dan melihat ternyata ayahnya sudah mati. Arwah ayahnya berkata, sekarang semua milik kamu. Rumah dan janji. Jangan cerita pada saudaramu. Ada yang harus diceritakan dan ada yang tidak. Kalian adalah yang terbaik bagiku. Kalian harus saling jaga. Lalu ayahnya masuk ruangan merah di mana sang ibu, Liv, dan Nelly menunggunya. Saat Steve pergi, terlihat banyak sekali arwah di dalam rumah itu. Korban rumah itu. Luke sudah sadar di rumah sakit. Steve pergi ke istrinya menceritakan semuanya. Kalau dari kecil dia sudah bisa melihat hantu. Lalu meminta maaf pada istrinya, Leigh. Shell juga berbaikan dengan Kevin, suaminya. Shell yang meminta maaf. Theo juga sudah bersama pacar wanitanya, tinggal bersama. Sudah tidak takut lagi akan sentuhan tangannya. Terakhir terlihat pasangan Dudley yang sudah tua, di mana sang istri sedang sekarat. Mr. Dudley antar istrinya ke rumah bukit karena di sanalah mereka semua bisa bersama. Rumah bukit sudah berdiri ratusan tahun. Di dalamnya terdapat kenangan dan cinta. Oke guys, sampai di situ ceritanya.
Menurut kalian gimana ceritanya? Oh ya, kalau kalian mungkin bertanya-tanya, berarti si Liv itu kok bunuh-bunuh anak-anaknya terus? Itu karena dia nggak sadar akan segala perbuatannya. Bahkan kemungkinan juga dia nggak sadar kalau dia adalah pembunuh dari Abigail. Dan memang rumah itu adalah penyebabnya, hingga rumah itu penuh dengan setan, hantu. Hantu jahat, Poppy, sampai hantu baik, sampai hantu yang ya nggak ikut-ikutan. Semuanya berkumpul di rumah itu. Mereka bisa bersama dengan keluarganya di rumah itu. Karena itulah sang ayahnya yang meneruskan warisannya ke Steve agar rumah itu tidak diapa-apakan kan. Biar arwah itu tetap bisa berkumpul dengan keluarganya di tempat itu. Oke, sampai di sini ceritanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.